Jadi kabar gembira buat kita pecinta untuk urea pusri Sohib Agro. Kali ini di PT Pupuk Sriwijaya itu sudah memiliki mobil uji tanah. Mungkin Sohib Agro bisa perhatikan di sini ya. Nah, mungkin kamera bisa di zoom. Ini adalah mobil uji tanah di mana mobil ini difasilitasi alat lengkap untuk uji tanah. Jadi ketika diuji tanahnya baru kita mengetahui berapa besar kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit yang kita uji tanah di tanahnya. Seperti itu. 2,1 juta ton per tahun. Wow. Ini sudah perusahaan ya raksasa ya. Untuk Sohib Agro, gunakan urea Pusri dan NPK Pusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro. Kali ini kita berada di areal perkebunan salah satu petani kita, di mana ini adalah yang memang selama ini kita anggap tanaman kelapa sawit yang betul-betul dirawat oleh petani kita. Dan kali ini saya ditemani oleh dari perusahaan Pupuk Sriwijaya, di mana nanti kita akan banyak bertanya tentang bapak-bapak di sini atau abang-abang di sini tentang pupuk Sriwijaya ataupun pupuk urea yang sering selama ini kita kenal. Jadi untuk pertama, saya akan memperkenalkan langsung di sebelah kanan saya ini siapa Bang? Ali Imran Sembiring, bagian staf penjualan wilayah Sumatera Utara Aceh. Oke, di sebelah kanan Bang Ali Imran. Nama saya Holik Rizky, saya juga sama dengan Pak Ali di bagian penjualan wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Nah, kita sudah memperkenalkan bapak-bapak yang ganteng ini ya. Ini ada Bang Ali, ada Bang Holik. Bang Holik. Oke, di konten ini kita akan membahas secara detail tentang bagaimana pupuk pusri dan apa sih manfaat pupuk pusri. Sebelumnya di video kita sudah menjelaskan tentang pusri ini, tapi sedikit, di konten ini kita akan membahas langsung kepada yang bersangkutan. Inilah yang memang mengetahui secara langsung apa itu pupuk urea. Oke, nah di sini saya mau bertanya nih Bang Holik. Kira-kira nih, pupuk urea pusri itu bentuknya seperti apa? Karena banyak juga sih petani yang bingung, dia bentuknya april apa granular sih sebenarnya? Kalau pupuk urea pusri sendiri itu sebenarnya pril dengan ukuran diameter 1 sampai 3,35 mm. Oh, dia pril bukan granular ya? Bukan granul bukan. ya? Oke. Nah, jadi Sohib Agro dia butirannya itu kalau bisa kita perhatikan, nanti akan kita tayangkan di slide, dia butirannya hampir rata ya Bang ya? Yeah. Hampir rata, ukuran dia diameternya di angka 1 sampai 3,35 mm. 1 sampai 3,3 mm. Jadi kalau di luar itu mungkin bukan urea pusri. Mungkin seperti itu ya Bang ya? Ya Bang Ali ya? Ya benar. Ya, Bang. karena Bang Ali ini pakarnya nih. Saya mau nanya nih, tapi ini ke Bang Imran nih. Bertanya sama Bang Imran. Bang Imran, banyak juga sih Sohib Agro kita mau menanyakan, urea ini dari mana sih sumbernya? Apakah memang ini import atau memang dalam negeri pengolahannya? Dalam negeri. Urea Pusri pupuk lokal diproduksi Pupuk Sriwijaya Palembang. Oh, dia diproduksi oleh Pupuk Sriwijaya, tepatnya di Palembang ya Bang ya? Iya. Jadi dari Palembang lah pendistribusian ke masing-masing daerah. Iya, untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya untuk wilayah Sumut sendiri itu juga didatangkan dari Palembang ya Bang ya? Dari Palembang. Dari Palembang. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Jadi Bang Holik, saya mau nanya nih, di Indonesia sendiri pupuknya nasional itu atau yang diolah dalam negeri itu ada berapa sih kompetitornya pupuk pusri? Sebenarnya di Indonesia itu ada 5 perusahaan pupuk di BUMN. Itu masing-masing diproduksi dalam negeri. Di Aceh ada pupuk Iskandar Muda, di Palembang ada pupuk Sriwijaya,
di Kalimantan Timur ya, ada pupuk Kaltim. Di Jawa Barat ada pupuk Kujang, dan di Jawa Timur ada Petrokimia Gresik. Jadi itu adalah beberapa perusahaan nasional yang memang memproduksi urea, Bang ya? Ya, di 5 perusahaan itu dinaungi oleh Pupuk Indonesia. Oh, Pupuk Indonesia yang kita dengar Sebagai PIHC itu ya, Pupuk Indonesia Holding Company. Karena sekarang ini kita dengar pupuk yang BUMN itu sudah holding ya, Bang ya. Jadi satu anak perusahaannya jadinya ya. Ya. Oke, jadi bagaimana tadi, Bang? Kira-kira mengenai pupuk holding ini tadi bertanggung jawab nggak dalam segi pemasaran di 5 perusahaan BUMN yang memang menjual masing-masing pupuk urea? Oh ya, jelas. Untuk pupuk subsidi, itu dibagi ke anak perusahaan itu menurut wilayah kerja masing-masing. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya nih, Bang Kholik ya. Ini Bang Kholik lagi Bang Kholik nih. Bang Imran nanti dulu, Bang. Jadi gini, Bang Kholik, apa sih kandungan pupuk urea Pusri, Bang? Kalau untuk urea itu kandungannya sudah ditetapkan sama pemerintah ya. Itu N-nya 46%, kadar air maksimal di situ 0,5%, dan diuret itu 1,2%. Begitu. Nah, dia nitrogen 46%, kadar airnya itu di angka 0,5% maksimal. Berarti sedikit ya kadar air di dalam ya. Oke. Nah, tadi Abang ada jelasin di sini, Bang Kholik, ada biuret di dalam. Itu mungkin saya sendiri juga masih bingung. Biuret ini apa sih dan apa sih fungsi dari biuret itu, Bang? Sebenarnya biuret itu kandungan racun yang terjadi dalam proses pembuatan urea itu sendiri. Sama seperti halnya obat ya. Obat itu kan pasti ada efek samping. Benar. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi sudah ditetapkan sama pemerintah maksimal 1,2. Nah, tetapi untuk urea Pusri sendiri itu kita ada di maksimal di angka 0,9%. Di angka 0,9% kadar biuret tadi. Ya, Maksimalnya. Jadi berdampak positif apa negatif kandungan biuret ini ke tanaman kelapa sawit, Bang? Ya, jelas berdampak negatif. Negatif ya. Nah, kalau misalnya biuret ini bahan, berarti kan faktor ininya ya, faktor pembawa lah ya. Pembawa nitrogen tadi berarti. Kalau misalnya biuret diganti dengan bahan yang lain, kira-kira bisa nggak? Biar nggak ada dampak negatif kepada tanaman. Sebenarnya biuret itu tidak bisa dihilangkan dari proses produksi. Oke. Itu terjadi secara alami. Secara alami. Nah, berarti biuret ini secara negatif tadi, Bang, yang Abang sebutkan, kemana arah negatif untuk tanaman kelapa sawit, Bang? Itu kan biuret itu kan panas itu. Ya, sama kayak Racun misalnya kalau ke daun padi gitu kita tabur di atas itu kan. Kalau urea Pusri ditabur ke atas, dia nggak akan kering daun itu gitu. produksi obat itu kan ada efek samping. Nah, kalau efek samping bisa dihilangkan ya dihilangkan. Oh, gitu. Ya sama kayak itu lagi. Tapi dia biuret ini wajib ada ya, produksi nitrogen Bukan wajib. Pasti ada. Pasti ada di dalam. Oke. Ini pertanyaan berikutnya lagi, Bang. Ini paling ditunggu-tunggu petani nih, Bang. Karena petani sudah tahu nih pupuk urea, tapi banyak juga yang belum tahu nih, Sohib Agro banyak yang belum tahu apa sih manfaat dari pupuk urea, Bang? Ya, kalau namanya petani pasti sudah tahu lah fungsi urea. Itu untuk pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan tanaman di fase vegetatif. Seperti merangsang pertumbuhan akar baru, daun, dan meningkatkan jumlah klorofil. Klorofil, benar-benar. Makanya gini ya, Bang ya, ketika misalnya petani itu habis memupukkan urea, pemberian urea, daun langsung hijau, terus mungkin proses batang juga dia segar gitu ya, Bang ya. Oh, itu berarti lebih fokus kita ke vegetatif ya. Nah, kalau misalnya, Bang nih, kita hanya pemberian pupuk nitrogen terus, petani pemberian pupuk nitrogen karena petani melihat daunnya bagus, batangnya bagus nih. Terakhir mereka tidak menggunakan pupuk-pupuk yang lain nih, hanya pupuk urea. Gimana kira-kira? Mampu nggak urea untuk memberikan produksi yang maksimal ketika memang pertumbuhan vegetatifnya bagus? Gimana kira-kira pendapat Bang Kholik? Ya, sebenarnya tumbuhan sama kayak manusia ya, sama kayak kita. Kalau kita cuma makan nasi aja, nggak pakai lauk kayak mana? Gitu ya. Ya.
Itu kan sebagai suplemen lah. Bener. Yang lain itu. Oke. Nah, jadi Sohib Agro, ketika misalnya Sohib Agro hanya memupukkan urea saja, sudah melihat pertumbuhan vegetatifnya bagus, tapi itu tidak hanya cukup unsur hara yang kita berikan ke dalam tanah, karena masih ada pupuk-pupuk tunggal yang lain seperti fosfor dan kalium ya Bang ya. Oke, tapi nanti fosfor dan kalium akan kita bahas di konten berikutnya. Kita hanya fokus membahas di sini tentang urea pusri. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan Bang, bahwasanya kandungan urea itu nitrogen 46% dan dia lebih fokus kepada pertumbuhan vegetatif. Tapi kita mau nanya nih Bang, kira-kira kebutuhan yang ideal untuk tanaman kelapa sawit itu Bang, berapa besar sih Bang kalau untuk nitrogen sendiri? Sebenarnya sih yang pertama tergantung umur tanaman. Oke. Nah, yang kedua itu harus dianalisa tanahnya dulu. Tanah itu berapa kebutuhannya. Ini kita bawa mobil uji tanah ke sawit-sawit ini. Oke, ke lokasi pertanian. Nah, jadi kabar gembira buat kita pecinta untuk urea pusri Sohib Agro kali ini di PT Pupuk Sriwijaya itu sudah memiliki mobil uji tanah. Mungkin Sohib Agro bisa perhatikan di sini ya. Nah, mungkin kamera bisa di zoom. Ini adalah mobil uji tanah di mana mobil ini difasilitasi alat lengkap untuk uji tanah. Jadi ketika diuji tanahnya baru kita mengetahui berapa besar kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit yang kita uji tanah di tanahnya. Seperti itu. Tetapi kalau memang ini mobil ini ada fasilitasnya, bisa nggak kami pakai atau bagaimana sistem untuk proses uji tanah di Pusri sendiri, Bang? Jelas bisa. 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 Tapi jangan sekarang. Di konten berikutnya. Di konten berikutnya kita bahas. Oke, Sohib Agro. Jadi itu akan kita bahas nanti. Mungkin masalah sistemnya seperti apa dan bagaimana, mungkin apakah ada biaya ataukah memang hanya sebatas entertain ya ataupun promosi dari Pusri, itu akan kita bahas di konten berikutnya. Jadi ikuti terus channel kita ini, jangan bosan-bosan menonton di channel kita, Siagian Agro Channel. Oke. Nah, aku mau nanya nih sama Bang Imran. Bang Imran dulu nih, capek nanya sama Bang ini, dan Bang Koli kayaknya sudah mengeluarkan jimat-jimat jitunya ini. Ini saya mau nanya ke Bang Imran. Bang Imran, berapa besar sih kapasitas produksi dari urea Pusri sendiri per tahunnya untuk membutuhi secara nasional? Walaupun ada pupuk Pusri, maksud saya walaupun ada pupuk urea kompetitor yang lain, tapi untuk Pusri sendiri berapa sih Bang? Untuk pupuk Sriwijaya sendiri produksi per tahun itu 2,1 juta. 2,1 juta ton per tahun. Wow. Ini sudah perusahaan ya raksasa ya. Kenapa? Karena memang Pusri ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kita petani, karena memang Pusri ini mungkin sudah ada di tahun 59 ya. Tahun 59 sudah berdiri ya. Masa itu mungkin di tahun 59 pupuk Sriwijaya sendiri sudah produksi pertamanya adalah urea ya. Ada urea. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya nih buat Bang Kholik juga. Bang Kholik, bagaimana sih cara aplikasi yang tepat untuk pupuk urea ini sendiri? Ya, kalau aplikasi sih seperti biasa ya, petani pada umumnya sudah tahu juga. Kalau untuk sawah ya ditebar, kalau untuk jagung ya larikan. Nah, untuk kelapa sawit seperti ini biasanya ditebar di piringan. Oh, ditebar di piringan. Ya. Nah, Bang Kholik lagi Bang Kholik. Bang Imran nanti dulu. Kayaknya Bang Imran nanti penutup nih, kata-kata sepatah dua kata nih kayaknya dari Bang Imran. Nah, ini Bang Kholik, di Pusri sendiri, di PT Pupuk Sriwijaya sendiri, sekarang ini apakah memang hanya pupuk urea saja yang didistribusikan atau yang diolah, ataukah ada pupuk-pupuk yang lain yang dibutuhkan oleh petani-petani yang lain gitu, seperti perusahaan-perusahaan kompetitor yang lain lah. Mereka tidak hanya satu jenis, tapi ada beberapa jenis misalnya. Gimana dengan Pusri sendiri? Kebetulan sekarang Pusri sudah memiliki pabrik NPK ya. Oh, ada pabrik NPK. Pabrik NPK yang pertama itu
produksi sampai 100.000 ton per tahun. Dan pabrik NPK yang kedua ini kapasitas 200.000 ton per tahun. Jadi ada total 300.000 ton per tahun. Untuk NPK Bang ya. Nah, kalau misalnya untuk pupuk tunggal sendiri ada nggak di luar urea? Untuk saat ini Pusri untuk pupuk tunggal itu hanya memproduksi urea. Berarti masih urea sendiri untuk pupuk tunggal, tapi sudah melengkapi di pupuk majemuknya ya Bang ya? Ya. Wah, ini adalah salah satu perusahaan yang memang mengerti kebutuhan petani kita Sohib Agro. A plus buat Pusri ini sendiri. Salut. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Bang Kholik nih, bahwasanya Pusri sendiri sudah memproduksi ada pupuk majemuk. Nah, saya mau nanya ke Bang Imran, kira-kira Bang, pupuk majemuk yang spek gimana nih Bang yang kita ciptakan di pupuk Pusri? Pusri sudah menciptakan pupuk NPK triple 15, 13627, 12 12 17 24 plus 0,65 boron. 65 boron. Jadi ada dua jenis spek tadi itu Bang ya? Iya. Nah, tadi kan saya dengar di situ ada kandungan yang 13627. Saya pikir itu adalah lebih fokus ke tujuannya kemana nih Bang? Tanaman yang TMK atau TBMK atau yang gimana nih Bang? Tanaman menghasilkan. Di TM ya? Di TM. Kalau untuk 12-12 baru di TBM ya? Menghasilkan. Wah, keren nih. Pusri is the best pokoknya. Mengetahui apa kebutuhan yang diinginkan oleh petani. Nah, terakhir buat Bang Imran dan Bang Kholik, apa kira-kira Bang Imran saran buat petani-petani kita ini Sohib Agro tentang pemupukan? Sarannya sih tetap gunakan produk-produk dari Pusri karena Pusri adalah BUMN. Untuk Sohib Agro, gunakan urea Pusri dan NPK Pusri. Wow, jadi jangan lupa itu buat pecinta channelnya Siagen Agro untuk menggunakan selalu produknya pupuk Pusri. Karena pupuk Pusri ini adalah perusahaan BUMN di mana BUMN ini adalah badan usaha milik negara yang memang dikelola oleh anak-anak bangsa. Seperti Bang Imran dengan Bang Kholik ini anak bangsa nih. Itu. Oke, jadi Sohib Agro mungkin konten kita tentang pengenalan pupuk Sriwijaya sampai demikian. Jadi terima kasih buat Sohib Agro yang sudah menonton channel ini, video ini. Dan yang sudah subscribe di channel kita Siagen Agro Channel, terima kasih. Yang belum subscribe silakan untuk di subscribe agar kita lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang kreatif dan bermanfaat ataupun menghibur buat Sohib Agro. Dan kalau memang merasa konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya agar Sohib-Sohib Agro yang lain itu juga mendapatkan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.